Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing all the goodness of God. And I'm gonna sing all the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running
Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung, Master Teologia. Selamat hari Minggu, kiranya kita semua tetap menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Kristus. Terpujilah Tuhan yang memperkenankan kita hari ini berkumpul sebagai umat-Nya mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita alami sampai pada pagi hari ini. Dialah yang tetap hadir merancangkan segala yang terbaik bagi kita umat ciptaan-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih ada sebagaimana adanya, memuji namanya lewat ibadah hari Minggu dalam tuntunan tema rancangan Tuhan untuk jemaat-Nya. Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan kita berdiri dan bersukacita bersama memuliakan Tuhan melalui pujian, gunaikan lagu yang merdu. Kita nyanyikan 2 kali. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah dan lautan serta segala kehidupan sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Gunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah dan lautan serta segala kehidupan sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, damai-Nya besertamu. Dan menyertai-mu juga. Mari kita bermazmur dengan dituntun dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8.
Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Syiara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, dari jerat Jeratan perangkap burung, burung. jerat itu telah putus. dan kita pun terluput, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Nangkuangkungan sanderang kotaku, langan olona kuningan tilindu. Ia mau buang korwai banuana, ilang suruga isungan napuan. Buang usudi bintutan, lato malamku siatang meka alu. Lolo pemantang rupana, tutang bekalu napauran nirwaya. Jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Bersama-sama kita mengaminkan dalam hati kita 10 hukum Tuhan yang akan menjadi pengajaran dan cerminan hidup bagi kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan rumahnya, jangan ini rumah sesamamu, jangan ini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia. Kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Akulah yang memaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah secara pribadi kita datang menghadap Tuhan dan membuka hidup di hadapan Tuhan dan mengatakan dalam hati, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau ya Yesus? Mungkin selama ini kita sudah merasa mengasihi Tuhan, namun orang-orang yang terdekat dengan kita belum kita kasihi. Kasih masih sebatas narasi yang indah untuk disebutkan. Karena itu marilah sejenak kita beningkan jiwa kita dan menghayati pujian, selidiki aku, lihat hatiku, sambil mengaku dosa dalam hati masing-masing. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ajaib benar anugerah
berkat anugerah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan syukur dengan dituntun dari nats persembahan dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita menyanyikan di sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali ke baik pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
kembali ke bait pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Pujian hormat terimalah ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Silakan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Beringkenaya.
Syukur kepada Tuhan yang berkenankan ibu-ibu persembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan bagi dia saya lagu yang kita dengar terus memberi spirit bagi kita untuk meyakini bahwa akan selalu hadir dalam hidup kita. Kita persiapkan bagian-bagian Alkitab yang akan kita baca dan 1 ayat 1 sampai 22, kedua Roma 12 ayat 1 sampai 18 dan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Sebelum membaca bagian Alkitab itu, mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, Bapa pemilik tunggal hidup ini dan semua yang berkaitan dengan hidup kami. Bagimulah selayaknya pujian dan syukur. Dari tengah persekutuan yang di dalamnya kami mensyukuri karya-karyamu yang telah kami nikmati. Dan karena itulah kami ada duduk saudara bersaudara memuji namamu dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sesaat lagi kami akan baca dan hamba menjelaskan. Karena itu kami merindukan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sekalian, sehingga benar-benar terkonsentrasi pada pemberitaan firman, sehingga dari firman yang sebentar kami baca dan hamba-Mu menjelaskan, kami akan menangkap pesan-pesan dari Tuhan untuk seterusnya menjadi nasihat dan pegangan hidup bagi kami dalam mengarungi perjalanan kehidupan di dunia ini sambil menata dan membangun pekerjaan yang Tuhan percayakan. Hamba yang terbatas berkatilah Bapa, sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan sungguh firman yang disampaikan hari ini membangun iman jemaat Tuhan. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakhar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan
kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup." Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 18. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 18. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, mari berdiri, haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dalam pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20.
Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikian Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Katakan sama samping kiri, kanan, muka belakang, salam sejahtera bagimu. Kenapa banyak suara dalam saja? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kebaktian minggu ini di akhir bulan Agustus di tahun 2023 bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Toraja, kita merenungkan bagian-bagian Alkitab yang kita baca tadi, ada 4 dengan Mazmur yang kita baca secara responsorial, dan ada 3 bagian lagi yang kita baca tadi, ada kitab Taurat, ada surat kiriman, dan ada kitab Injil. Itu satu kesatuan dengan Mazmur yang biasa disebut bacaan leksionari oikumenis. Kita diajak bersama merenungkannya dengan satu tema, kita baca sama-sama 1, 2, 3, rancangan Tuhan untuk jemaatnya. Tanan penanna puang matua lako taunna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah merenung sejenak lalu bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa Tuhan menciptakan saya? Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan kita yang minta lahir, bukan? Atau ada yang minta lahir? Tidak ada toh? Kita juga tidak pilih bahwa ini yang harus melahirkan saya, mama seperti ini. Kita juga tidak pilih bahwa papa seperti ini yang harus melahirkan saya. Walau pada saatnya kita lahir ke dalam dunia, banyak orang yang kemudian mengatakan, kenapa mama aku seperti ini? Kenapa bapakku seperti ini? Itu ada 1, 2. Tapi tak dapat dipungkiri juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang tua yang kemudian mengatakan, kenapa anakku seperti ini? Padahal aku tidak seperti itu. Biasa ada dengar kata-kata itu Bapak Ibu? Ada. Kenapa tidak ada? Oh baguslah kalau tidak ada. Tapi itu biasa saya dengar. Semakin nakal itu anak, semakin tidak beres itu anak. Seringkali orang tua mengatakan, kenapa anak seperti ini? Untung kalau tidak dia bilang begini, ini mirip sekali dengan mamanya.
Kalau anak itu bodoh dia bilang susi bangko mamamu baga-baga. Yang nama anak wah ini anak papa pintar seperti bapak. Ada itu begitu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita belajar menyadari bahwa kita lahir ke dalam dunia ini karena rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin betul? Oh ya. Model yang kita miliki hari ini adalah model yang berada dalam pengetahuan Tuhan. Amin. Walaupun seringkali teman mengatakan kenapa kau jelek begini. Orang yang bicara seperti itu sedang menghina Tuhan yang menciptakanmu. Ya. Dan karena itu kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa bukan secara kebetulan kita ada dalam dunia ini dan dalam kondisi seperti ini. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, percayakah kamu hari ini bahwa seluruh eksistensi hidupku dan hidupmu ada dalam pengetahuan Tuhan? Amin. Tapi pernahkah saudara meragukan bahwa Tuhan memproses hidupku dan hidupmu dalam realitas yang terjadi sampai hari ini? Saya curiga pernah. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana memahami rancangan Tuhan bagi umatnya yang berada dalam proses hari lepas hari sampai pada hari ini. Orang yang bisa memahami itu hanya orang yang kuat imannya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya apa itu iman? Saudara beriman, amin? Jadi kalian apa? Beriman atau tidak beriman? Beriman ya. Nah apa itu iman? Itu berulang kali di khotbah-khotbah di gereja saya bilang baca baik-baik itu Ibrani 11 ayat 1. Itu definisi iman yang tidak berubah sampai Yesus datang kembali. Iman adalah, baca sama-sama 1, 2, 3. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi 1, 2, 3. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata kunci Bapak Ibu di situ. Dasar untuk diharapkan terjadi, tetapi sesuatu yang sulit dibuktikan. Saudara bisa percaya sesuatu yang sulit dibuktikan? Hei, saudara percaya sesuatu yang sulit dibuktikan? Itu hanya bisa diimani. Sekarang pertanyaannya adalah apa dasar iman untuk bisa berharap bahwa ini akan terjadi bagi hidup saya? Ini pertanyaan serius Bapak Ibu Saudara. Apa dasar iman untuk meyakini bahwa ini bisa terjadi kepada saya walaupun itu tidak masuk di akal saya? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara kalau berada di sebuah gedung yang mewah 10 tingkat, 20 tingkat atau 60 tingkat, berapa persen orang bertanya-tanya di mana tempatnya cakar ayamnya ini gedung? Yang kemudian menjadi sebuah landasan yang membuat gedung ini berdiri kokoh dan teguh. Kira-kira ya siapa yang tahu itu bangunan itu? Yang tahu itu pertama adalah arsitek bukan? Yang bikin itu barang. Yang kedua tukang. Dan ada kemungkinan kepala keluarga tidak tahu di mana dia berada. Saudara, kalau orang beriman saudara-saudara saya tanya Bapak Ibu, saudara lihat Yesus atau tidak lihat? Lihat atau tidak? Tidak dilihat secara kasat mata bukan? Tapi saudara percaya bahwa ia berkuasa atas hidupmu dan hidupku bukan? Ya. Dan itu tidak dilihat. Tapi saudara percaya saudara dilihat Tuhan? Percaya? Saat kapan saudara sadar betul dilihat Tuhan? Saat berbuat baik atau berbuat jahat? Jawab dulu. Saudara sadar dilihat Tuhan saat berbuat jahat? Hampir tidak. Tidak mungkin berbuat jahat kalau sadar bahwa dilihat Tuhan bukan? Amin. Amin. Kayaknya saudara hari ini sadar dilihat Tuhan karena ibadah, tapi giliran berbuat jahat, saudara saya percaya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mana mungkin itu dibuat kalau kita bergaul dengan Tuhan. Nah karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara pertanyaan serius bagi kita adalah bagaimana bisa memahami
karya Allah yang berproses dalam hidup kita yang harus dilakukan dengan sebuah pendasaran iman yang sesuatu diharapkan terjadi tapi sulit dibuktikan. Wah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan serius Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 16 tadi. Yesus itu sudah lama berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Mungkin murid Yesus pikir-pikir apakah mereka ini kenal saya. Kalau bahasa saya adalah lama sekali sudah jadi Kristen tapi apakah kenal Yesus? Lama sekali sudah jadi majelis tapi apakah kenal Yesus? Lama sekali jadi pendeta apakah kenal Yesus? Kayak begitu kira-kira. Sebab Yesus tahu ini orang-orang yang ikut saya ini yang saya sudah lantik 12 jadi murid saya. Tapi saya curiga ada motivasinya ini ingin menjadi terbesar di antara mereka. Tapi sekarang saya akan tes mereka. Apa tesnya Tuhan Yesus? Kamu semua, kata orang siapakah anak manusia itu? Oh, kalau majelis gereja ditanya siapakah pendeta Manase itu bisa dijawab toh? Bisa? Istrinya 1, anaknya berapa? Ya, itu tahu toh karena sudah lama sama-sama. Nah. Itu Yesus tanya murid-muridnya. Kata orang siapakah anak manusia itu? Yang lain diam saja. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan, oh ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Dan ada yang mengatakan salah seorang dari Nabi. Lalu Yesus bilang itu kata orang. Itu orang-orang di luar sana. Kalau bahasa saya itu orang tidak kenal Yesus. Itu orang bukan anggota jemaat. Itu orang tidak percaya kepada Yesus akan mengatakan seperti itu. Tapi engkau yang sama-sama dengan saya siang malam, saya tanya kau, siapakah aku ini? Lalu Petrus dengan tegas mengatakan apa tadi? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, hebat sekali itu Petrus. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, pada saat yang sama Tuhan Yesus bilang, bukan engkau yang mengatakan itu, tapi sungguh engkau berbahagia. Karena Bapa yang di sorga itu menyuruh engkau mengatakan kalimat itu, dan bahagialah engkau. Saudara mengerti? Ini mau mengatakan kepada kita, bahwa Petrus mengatakan itu karena ada rencana Allah di dalam dirinya untuk mau dinyatakan. Bahasa saya Bapak Ibu Saudara kalau saya sederhanakan, kalau saudara mengaku berjanji kan engkau jadi majelis dan kau katakan saya berjanji. Bukan engkau yang mengatakan itu tapi Allah dalam dirimu untuk mau mengatakan buat apa yang kau katakan hari ini dan seterusnya dalam pelayanan. Amin majelis. Ya, sebentar lagi pemilihan majelis gereja di sini. Ya, semoga saja betul-betul ada perubahan dari waktu ke waktu dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Ya. Oh saudara-saudara, ini pernyataan yang luar biasa yang Yesus katakan kepada Petrus. Bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapa di sorga menyuruh engkau mengatakan. Dan karena itu Petrus itu berasal dari bahasa Yunani Petros. Petros itu sama dengan kerikil kecil. Lalu Yesus bilang, engkau Petrus, kau akan menjadi di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan kau kuganti namamu menjadi Petra. Petra itu saudara artinya apa? Batu karang. Jadi kerikil yang kecil menjadi batu karang. Allah memproses itu dalam dirinya Petrus saudaraku. Dan tidak mudah proses itu. Itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Dalam perjalanan bersama-sama dengan Yesus, Yesus bilang, anak-anakku semua, sebentar lagi anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Lalu ia siksa dia sampai mati di kayu salib. Petrus bilang, oh Tuhan jangan. Lebih baik saya mati duluan Pak daripada Bapak. Tuhan bilang, hati-hati ya. Sebelum ayam berkokok itu kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu realitas saudara. Ya. Di pengadilan terakhir seorang perempuan datang mengatakan kau temannya dia. Saya tidak kenal dia. Sumpah saya tidak kenal dia. Tetapi apakah yang terjadi seterusnya? Apakah berhenti sampai di situ? Setelah Yesus ditangkap dia keluar menangis terseduh-seduh. Meresapi pernyataannya yang tidak benar itu.
Tetapi setelah di pantai danau Tiberias Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bertanya 3 kali kepadanya, merestorasi pikiran Petrus itu. Lalu kemudian dia katakan, saya sudah tahu ketulusanmu, sekarang ikutlah aku. Maka benar dikatakan, engkau menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Apa yang kau uraikan di dunia akan terurai di surga. Itu sebabnya gereja Katolik menempatkan Petrus itu sebagai orang suci. Dan setelah mati akan diganti oleh Paus sebagai orang suci. Saudara kalau pergi ke Vatikan, ada fotonya di sana, ada patungnya di sana. Tapi bukan sampai di situ kita saudara. Tapi yang mau dikatakan begitulah cara Allah memproses manusia untuk menyatakan rancangannya bagi dirinya. Hal yang paling serius saudara kalau baca Keluaran pasal 1 tadi toh. Ayat 1 sampai 22. Apa yang ada di situ? Yang ada di situ Bapak Ibu Saudara saya ringkas saja. Ketika Yusuf dengan Firaun yang sudah meninggal itu yang orang sangat akrab dengan dia. Yang membuat orang-orang Israel itu ada 70 orang pergi ke sana. Yaitu Yakub dan anak cucunya berpenduduk di Mesir. Tinggal di satu daerah namanya Tanah Gosen. Daerah yang sangat subur di Mesir saudara. Dan ketika Yusuf meninggal bersama dengan raja itu. Orang Israel semakin banyak jumlahnya. Teks tadi mengatakan ketakutanlah Raja Mesir. Jangan-jangan mereka ini menjadi penduduk besar dan dia ambil alih kekuasaan di Mesir. Maka kita bangsa Mesir menjadi bangsa yang dijajah oleh mereka. Maka apa solusinya saudara-saudara? Raja membuat sebuah perintah. Semua laki-laki disuruh kerja keras sampai mati semua karena tidak berdaya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan senantiasa melindungi mereka dan makin bertambah besar bukannya mati, tapi semakin banyak jumlahnya. Oh saudara-saudara, Firaun tidak kehabisan akal. Dia panggil 2 perempuan Mesir yang adalah bidan ahli di Mesir. Tahu ibu-ibu bidan? Kerjanya ibu-ibu yang bidan itu apa? Urus ibu-ibu mau melahirkan toh. Apalagi yang setengah mati mau melahirkan. Jangan panggil Pak Mantri, ibu bidan panggil. Datang di situ. Dia bilang begini. Tugasmu adalah cari ibu-ibu, perempuan ibu-ibu yang melahirkan di kalangan orang Israel. Kalau itu laki-laki lahir langsung kau cekik dan mati. Coba bayangkan sadisnya saudara. Tapi kalau perempuan jangan dibunuh. Pertanyaannya kenapa laki-laki yang dibunuh perempuan dibiarkan hidup? Sederhana jawabnya. Kalau itu laki-laki sudah mati semua, maka perempuan-perempuan itu akan diperistrikan oleh laki-laki orang Mesir. Maka generasi Israel hilang bukan? Hebat sekali dan licik sekali saudara. Tapi apakah rencana Tuhan bisa digagalkan oleh rancangan manusia bagi umatnya? Oh tidak, justru bidan orang Mesir itu namanya Sipra dan Pua. Bukannya bunuh itu anak laki-laki kalau lahir, tapi biarkan saja. Saudara perhatikan terkadang orang tidak baik dipakai Tuhan untuk memuluskan perjalanan hidup kita. Terkadang orang yang tidak sekeyakinan dengan kita memuluskan perjalanan hidup kita. Karena Tuhan mau menyatakan rencananya bagi kita dalam proses yang sedang kita jalani. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Firaun bilang, kenapa kau tidak bunuh itu laki-laki yang baru lahir itu? Dia bilang begini bos, itu orang-orang Israel itu ibu-ibunya hebat. Kita belum sampai di sana, anaknya sudah lahir. Obat tak yang ada di Ambati. Ubayangkan aku teman-teman tapi rambongi sisang 22 anak na. Batu ben aku anak-anak niat temi kita manis-misa, tengkuat temu operasi nak. Wah itu nenek-nenek kita dulu saudara-saudara anaknya 12, 13. Deh. Lalu lagian lahir insinyur semua. Deh. Padahal makan ubi menderita sekali. Anak-anak sekarang baru lahir lihat HP Android, lihat Pajero. Tapi apa yang terjadi? Mereka kumpul di dekir menyanyi hati senang walau tak punya uang masa bodoh dengan hidupnya. Tapi tidak ada anak muda di sini, begitu toh? Amin. Nah, kalau ada segera bertobat mumpung masih terbuka hari-hari baik bagi dirimu. Ini menjadi penting Bapak Ibu saya katakan kepada kita hari ini. Kenapa menjadi penting? Karena ini sebuah pesan yang luar biasa untuk kita mengerti bahwa Allah memproses kehidupanku dan kehidupanmu karena ada maunya Tuhan di dalam proses itu. Saudara-saudara apa yang terjadi? Seorang laki-laki yang lahir disimpan mamanya di sungai Nil. Siapa itu saudara? Musa.
Lalu dibawa air pas anaknya Firaun mandi, lalu kemudian ini makhluk yang namanya anak Musa ini, apa? Ini Musa namanya, anaknya siapa namanya anaknya? Bapaknya? Hah? Majelis. Siapa namanya bapaknya? Bapaknya Musa? Mamanya? Matiin aku teh. Ayo majelis. Sekolah minggu. Siapa namanya bapaknya sama mamanya Musa? Pasti tahu mertuanya ya. Amran dan Yokebed. Itu yang kemudian membawanya itu di sungai. Lalu kemudian ada anaknya Firaun mandi-mandi. Dia lewat itu bayi. Lalu kemudian dia angkat dan dia bawa di istana. Siapa yang bisa bayangkan apa maksudnya Tuhan? Orang yang tadinya merencanakan membunuh anak laki-laki, justru anak laki-lakinya orang Israel dibawa ke istana. Saudara bayangkan itu. Mesti kalau mau menggagalkan rencana Tuhan itu anak waktu datang di situ. Diperiksa baik-baik anaknya siapa langsung cekik mati bukan? Kenapa? Ada rencana Tuhan yang berproses dan pada akhirnya orang inilah yang membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Begitu saudara. Dengan demikian kita harus meyakini pertama, rancangan Tuhan bagi umatnya itu tidak selamanya muncul dalam bentuk mujizat. Tetapi rencana Tuhan bagi umatnya itu kadangkala melalui proses yang panjang. Saya tanya ibu bapak, saudara-saudara, percaya mujizat? Kasih besar-besar. Percaya mujizat? Sandarkan hidupnya pada mujizat? Itu yang soal. Sekarang kasih keras dulu. Percaya mujizat? Sandarkan hidupnya sama mujizat? Itu yang menarik. Kalau saya, Yesus yang bermujizat ribuan tahun yang silam masih bisa bermujizat hari ini. Tapi hidupku tidak kusandarkan kepada mujizat. Di sini saya pernah katakan tentang mujizat yang pernah terjadi. Seorang anak muda yang tidak pernah injak gereja pas istrinya mau melahirkan. Lalu apa yang terjadi? Gawat itu malam karena susah melahirkan. Jam 1 subuh iparnya ketuk pintu. Pendeta, bangun Ki. Saya bilang, kenapa? Iparku mau mati minim, mau melahirkan tidak bisa tersiksa. Gue pikir-pikir yang kulamai rokok misa-misa nala kuapai. Terpaksa lendon tundang bidan. Saya ganggu itu bidan, bangun kita bisa sembahyang. Bilang, oh iya Pak Pendeta, kenapa? Itu orang gawat mau melahirkan. Ini iparnya. Kami sampai dibawa, itu perempuan betul-betul tersiksa kasihan. Menariknya ini suaminya hanya tahu protes gereja. Tidak pernah injak gereja. Dia bilang nanti saya ke gereja kalau itu majelis lebih kaya dari saya. Karena itu majelis yang malam dalam gereja bahkan bisa disebut burung gereja. Jadi begitu. Tidak pernah injak gereja. Itu pun kalau injak gereja dia seperti pohon Natal sekali setahun. Ada itu warga jemaat pohon Natal toh sekali setahun atau 2 kali Paskah. Makanya dia menjadi jemaat napas Natal Paskah. Akhirnya napasnya terang mati. Begitu. Wah sampai di sana saudara-saudara sekarat betul ini istrinya. Lalu saya bilang, Dek kita sembahyang ya. Apa dia bilang? Iya Pak Pendeta tapi pematirai cepat-cepat gawat. Makanya saya tanya ibu-ibu, pendeta yang paling disuka yang pendek 2 sapaatnya atau yang panjang? Jujur supaya Tuhan dengar. Yang pendek atau yang panjang? Panjang atau pendek? Semakin panjang 2 sapaatnya itu pendeta, umat semakin jengkel dibawa. Masailuya te pandita donala maleki. Ada di sini begitu, ada? Pam apa? Semoga tidak ada ya. Banyak itu orang begitu. Pendeta yang paling tidak disuka 2, panjang 2 sapaatnya, panjang khotbahnya. Pas pulang tidak ada apa-apa dibawa pulang. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya mau khotbah 5,5 jam. Saudara-saudara apa yang terjadi? Kan menarik.
Waktu saya bilang, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, Yesus bilang, you berdoa dan pindah itu gunung ke laut. Saya datang di sini bukan untuk mendoakan istrimu, tapi saya akan pandang kau ketemu dengan Tuhan. Sampai yang kalian aku kemurai kuntiru mujizat ndete. Iman saya meyakini Tuhan akan berbuat di tempat ini bagi saudara. Baik kapan patongannya dengan iman, kapan patongannya teh. Saya ingat betul dia berdoa dalam bahasa Toraja begini, "O puang, pagari na adika, taebang kumalen ma gereja. Mukumbangan ang tendang itinde beneku. Kepala batu ko na puang bayamu dosa-dosaku teh." Pas amin ko kuaya. Mangka mo kumangaku lah kalau na puang matua, pegang lutut istrimu kita doa sama-sama. Saya bilang begini, Tuhan, jangan engkau mengecewakan kami. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu di tempat ini, sehingga orang percaya bahwa Engkau Allah yang bisa berbuat apa saja untuk meyakinkan orang bahwa Engkau Allah dalam hidupnya. Pas amin saudara-saudara, itu anak lahir. Lalu itu mertuanya bilang, kita beri nama Lukas, diperiksa, perempuan. Batal. Tahu saudara, 3 hari kemudian saya beredar di kampung itu. Kalau kamu mengerang, menguri aku mila laki anak, tambahi pandita Lukas nama sembayang. Dah. Semakin menjadi-jadi itu informasi. Tahu saudara, sekitar 1 minggu kemudian ada orang mau melahirkan, saya sembayang, tidak lahir. Kenapa tidak lahir saudara? Mujizat tidak boleh dipaksakan oleh pendeta. Keterlaluan itu pendeta di mana-mana bilang, kalau mau selamat saya doakan, kalau mau sembuh saya doakan. Itu sombong sekali saudara. Sombong itu, tidak apa-apa di YouTube dia dengar. Kalau Tuhan memperkenankan kita berdoa, kita hanya alatnya untuk komunikasi dengan Tuhan. Tidak boleh kita mengklaim bahwa saya punya hak berdoa, orang sembuh, orang melahirkan. Kenapa mujizat tidak boleh dipaksakan? Karena itu rencana Tuhan kalau dia mau nyatakan. Dan karena itu saudara jangan ragukan mujizat terjadi dalam hidupmu. Kalau dia mau berbuat hari ini dia buat. Tapi ingat hal yang kedua saudara. Apa itu? Rencana Tuhan itu terkadang berproses panjang. Baru kemudian kita mengerti. Terkadang kita menikah dengan seorang laki-laki. Sudah 20 tahun semakin ganas ini laki-laki. Semakin tidak beres dalam rumah tangga. Lama kelamaan baru kita mengerti. Seandainya dia tidak tegas begitu ini laki-laki. Kira-kira bagaimana rumah tangga saya kalau saya ngatur istri suamiku. Baru kita sadar di kemudian hari. Itu proses panjang saudara. Bapak Ibu tahu. Seorang yang namanya Naomi. Pergi ke dataran Moab membawa suaminya dan anaknya. Menikah dengan orang kafir di Moab itu Mahlon dan Kilion. Tapi ketiga laki-laki itu mati. Suaminya dan menantunya. Dia mau pulang kampung. Dengan tidak punya lagi ekspektasi apa-apa. Tidak ada harapan apa-apa. Tapi seorang perempuan Moab mengatakan, Mama, aku harus ikut dengan engkau. Kemana saja engkau pergi, aku harus ikut. Di mana kau mati, di situ juga aku mati. Di mana kau dikubur, di situ juga aku dikubur. Oh, Naomi bilang ini orang luar biasa. Semoga menantu-menantu seperti itu. Amin para menantu. Wih, amin. Ada yang amin terpaksa, amin. Oh saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika mau memasuki dataran Moab, orang bilang, Naomi kah itu? Naomi bilang, jangan kau sebut saya Naomi. Saya pergi dengan tangan yang penuh, aku pulang dengan tangan yang kosong. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, kami nak pulang tua. Tapi dia tidak sedang tahu bahwa Allah memproses hidupnya, dan dalam proses pergumulan itu ada Tuhan yang hadir dalam bentuk manusia yang namanya Rut. Yang sudah berkomitmen, di mana engkau mati, aku mati di sana. Tapi dia tidak sedang tahu bahwa itu Tuhan yang ada bersama dengan dia. Saya mengatakan kepada saudara hari ini, bisa jadi ada banyak hal yang kita desain dalam hidup ini. Sampai hari ini masih menjadi beban psikologis bagi kita. Menjadi sesuatu yang menekan hidupku dan hidupmu. Tetapi dalam kondisi itu, Allah sedang memproses kehidupan kita. Karena ada tujuan Allah yang mau dinyatakan pada waktunya. Yang kita tidak tahu kapan. Seperti tujuannya kepada Petrus yang mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Demikian juga saudara. Mungkin ada di antara orang tuaku yang hari ini sedang bergumul. Kenapa dengan anakku ini hanya 2? Aku sudah pensiun dan masa depannya tidak jelas.
Kenapa dengan pekerjaanku yang seperti ini? Aku sudah tua dan tidak ada rumahku sampai hari ini. Kenapa Tuhan buat saya begini? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang serius. Tapi ingat dalam kitab Yeremia pasal 29. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan indah dan damai sejahtera. Karena Paulus katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Seluruh proses yang kita jalani dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan turut bekerja. Dan siapa yang bisa memahami dan mengerti, itu yang Paulus katakan dalam Roma 12 tadi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kita tahu bisa membedakan mana kehendak Allah dan yang mana bukan kehendak Allah. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita semakin mengenal Dia. Semakin kita akrab bergaul dengan Dia, semakin kita kenal Dia. Dan orang yang akrab bergaul dengan Tuhan, ia tahu membedakan mana benar dan mana salah. Dan ketika dia salah, dia bertobat. Dan ketika dia jatuh, tidak akan terulang jatuh di situ. Melainkan dia bangkit dari situ. Oh saudara-saudaraku, kita ini biji mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita lebih dari makhluk yang lain. Kita makhluk yang segambar dengan Allah. Dan karena itu yakini, Allah terus memproses hidupmu sampai hari ini untuk merancangkan rancangan terindah dalam hidupmu. Teduhkan hati sejenak. Kita katakan sama Tuhan, terima kasih Bapa. Lawatan kasih-Mu bagi kami. Lewat firman-Mu yang meneguhkan iman kami bahwa rancangan-Mu itu adalah rancangan yang indah. Yang walau dalam proses yang kami jalani, terkadang kami tidak mengerti bagaimana maksud Tuhan. Untuk setiap perkara-perkara yang kami tidak mengerti menyelesaikannya. Tapi dalam proses itu, yakinkan kami Bapa bahwa Engkau ada di dalamnya. Dan karena Engkau ada di dalamnya, Kau akan menunjukkan solusi bagi kami. Ketika kami terus bekerja dan bekerja. Dan Engkau turut bekerja dalam diri kami. Karena hanya ketika kami bekerja ya Tuhan, Engkau turut bekerja bersama-sama dengan kami. Untuk meraih sukses yang sedang kami perjuangkan di hari ini. Dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan dalam doa ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Saya akan sampaikan kepada kita. Bersyukur bersama anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari penyakit dan berbagai kesuksesan dan berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa buat anggota jemaat yang sakit, Bapak Pendeta Yohanes Metris yang dirawat di rumah, Ibu Alaprida Lumembo selesai operasi, Ibu Sisilia di rumah. Juga kita berdoa buat jemaat yang berduka cita kiranya dikuatkan dan dihiburkan, yaitu berduka cita bersama Ibu Esther Panggalo atas meninggalnya adik terkasih Bertin Panggalo. Berduka cita bersama Bapak Ruman Tumbo atas meninggalnya Ibu mertua kekasih. Dan semua pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, kita bersyukur LKW PWGT Jemaat Beringkanala telah berlangsung dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menghadap Tuhan. Saya pandu kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Ada ruang dan waktu sejenak. Engkau sediakan bagi kami memuliakan namamu. Mendengarkan firman-Mu dan menyatakan persembahan. Kami percaya setiap pujian kami akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kami sekalian untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi hidup kami dalam proses yang sedang berjalan kami lalui. Dan kami akan yakin Tuhan akan membuktikan jawaban terbaik bagi kami ketika kami setia berjuang dan Tuhan turut berada dalam perjuangan kami itu. Tuntunlah kami seterusnya menjalani hidup rencana dan kerja di waktu yang akan kami lalui ke depan. Kami merindukan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik pada berbagai bidang pekerjaan pelayanan, entah sebagai wira swasta, petani, TNI, Polri, pegawai-pegawai yang ada di kantor, di perusahaan, dan di mana-mana Tuhan menitip kami bekerja. Tuhan tolonglah kami untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bersyukur bersama jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan di minggu ini. Kiranya di balik umur panjang itu,
kami semakin sadar bahwa Tuhan sungguh luar biasa berkarya dalam hidup kami. Dan kami yakini tidak akan pernah berhenti kasih-Mu mengalir bagi kami hari lepas hari. Demikian kami bersyukur buat berbagai berkat-Mu yang Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu. Ada yang naik pangkat, ada yang dapat menyelesaikan studi dengan baik, ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang disembuhkan Tuhan dari penyakit, dan berbagai macam kesuksesan yang Tuhan percayakan kepada kami. Yakinkan kami selalu Bapa, bahwa di balik kesuksesan itu, mesti kami semakin rendah hati, karena kami manusia yang terbatas dan Tuhan yang tak terbatas, yang mencurahkan berkat-Nya melampaui apa yang kami pikirkan dan rencanakan serta perjuangkan dalam hidup ini. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Bapak Pendeta Metris, Ibu Alfrida, Ibu Sisilia, dan mungkin masih ada yang lain yang hamba belum sempat sebut. Kami yakini lawatan kasih-Mu akan dirasakan dan dinikmati saudara kami. Lewat berbagai upaya pengobatan yang sedang berlangsung, pendampingan untuk menjadi saluran pemulihan dan kembali sehat seperti semula, menjalani hidup rencana dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami doakan saudara kami, Ibu Esther, yang berduka cita bersama-sama dengan Bapak Aruman Tumbo, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dan telah hadir berbagi kasih sekian lama. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk belajar menerima kehilangan orang yang mereka kasihi sehingga tidak larut dalam duka cita seperti orang yang tanpa harapan. Karena pengharapan kami ada dalam Kristus yang sudah mengalahkan kuasa kematian. Dan karenanya kematian itu tidak lagi menjadi ketakutan bagi kami. Tetapi perlu kami mempersiapkan diri menyongsong datangnya kematian. Karena datangnya kematian tak satu pun di antara kami yang dapat tahu. Itu sebabnya Tuhan kami selalu merindukan untuk berjalan bersama-Mu di dunia ini. Menata dan membangun kehidupan kami. Sejumlah pelayanan di jemaat-Mu sepekan ke depan Tuhan berkati. Para majelis gereja pengurus OIG dan anak-anak Tuhan yang melayani berkati semua. Untuk memberi pelayanan yang terbaik. Kami berdoa dan bersyukur bersama untuk LKW PWGT Beringkenaya telah berlangsung dengan baik. Kiranya setiap materi yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan itu menginspirasi ibu-ibu untuk hadir menjadi pemimpin setelah lebih awal mereka mampu memimpin dirinya. Memimpin keluarganya, kemudian memimpin orang di luar rumahnya. Sehingga pada saat yang sama kesaksian iman semakin dinyatakan melalui ibu-ibu yang adalah bagian yang tak terpisahkan dari pilar gereja untuk menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Diberkatilah semua gereja yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Diberkatilah anak-anak kami dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan. Dibukakan kemungkinan mendapat tempat kerja bagi mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Sehingga pada saatnya nanti mereka mendapatkan tempat kerja dan berkarya dengan tulus bagi Tuhan. Demikian kami berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan berkatilah. Biar negeri ini terus aman dan damai, seluruh kegiatan pembangunan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Gereja-Mu, Gereja Toraja secara khusus, diberkatilah dalam perarakan umat Allah mulai dari jemaat sampai sinode. Secara khusus dalam rangka persiapan kegiatan besar dalam Gereja Toraja yaitu Sidang Raya PGI. Yang secara kebetulan Gereja Toraja menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan. Diberkatilah tim kerja yang sedang berupaya memfasilitasi persiapan terkait dengan persidangan itu. Demikian kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lansia Tuhan. Kuatkan dan semangati mereka. Mampukan mereka untuk melihat bahwa masa tua adalah karunia dari Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah tawar hati, melainkan terus bersemangat menatap masa depan. Berkatilah anak-anak cucu untuk selalu sabar dan setia. Menemani dan mendampingi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Karena pada waktunya nanti Bapa kami akan seperti mereka berada pada fase lansia itu. Perjalanan kehidupan kami dalam keluarga, Tuhan lawatlah kami semua. Ada beberapa jemaat-Mu yang terpisah dengan suami dan istri karena pekerjaan. Satukan terus dalam doa dan pengharapan. Ada di antara beberapa orang tua dan saudara kami yang tidak punya lagi pasangan hidup. Kuatkan dan teguhkan imannya Bapa untuk selalu percaya bahwa Engkaulah sahabat sejatinya dalam perjuangan hidup. Para tata usaha dan koster di gereja ini Tuhan berkati semua untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan dengan tulus. Karena mereka itu adalah hamba-hamba-Mu yang tanpa kenal lelah mengabdi bagi Tuhan. Menciptakan kesejukan dalam administrasi juga dalam penataan kegiatan di tengah-tengah kehidupan berjemaat lewat berbagai kebersihan-kebersihan yang dipersiapkan dengan baik di gereja ini. Bapa di surga, mungkin saja masih banyak doa pribadi anak-anak Tuhan. Sejenak dengarkanlah. Akan menyampaikan kepadamu karena hamba tidak sempat sebut satu persatu.
Inilah mereka semua Bapa. Engkau menembus isi hati mereka dan keberadaan hidup mereka. Karena sedikit pun tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu. Walau terkadang kami berusaha menyembunyikan di depan manusia. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sampai hari ini ada orang yang terlalu sulit untuk diampuni karena begitu menyakitkan dalam hidup ini. Tetapi sesungguhnya dengan kasih-Mu yang sangat mahal dalam Yesus, itulah yang mampukan kami untuk menyatakan cinta dan kasih yang tulus. Mungkin ada jemaat-Mu yang terlalu berat pergumulannya, tapi tidak bisa dibagi kepada orang lain, karena itu rahasia pribadi sekali. Bapa, kami percaya Engkau akan masuk dalam relung hati yang dalam bagi setiap anak Tuhan itu, untuk kemudian mengubah air matanya itu menjadi mata air. Dan mereka tidak akan pernah jauh daripada-Mu. Karena hanya dengan dekat bersama Engkau Bapa, persoalan-persoalan serius yang menindih pikiran dan perasaan kami akan kami lalui. Karena tidak ada pergumulan yang abadi dalam hidup ini. Semua kelak akan terselesaikan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang kasih-Nya tanpa batas, melampaui batas-batas kasih yang sering kami lakukan dalam hidup ini. Biar hari ini kami pulang ke rumah kami dengan penuh damai sejahtera, menikmati kasih-Mu sepekan ke depan berkarya. Itu sebabnya kami selalu merindukan lindungan-Mu Bapa, dalam perjalanan hari ini pulang ke rumah, dalam perjalanan hidup kami sepekan ke depan, dalam berbagai dimensi kehidupan dan pelayanan. Dan jika Tuhan izinkan minggu depan kami kembali di sini beribadah, mensyukuri semua yang Tuhan buat bagi hidup kami. Dan diberkatilah anak-anak-Mu yang telah Engkau pakai melayani hari ini. Biar semua pelayanan kami tidak sia-sia, melainkan membangun umat-Mu seberapa yang datang membuka hatinya bersyukur bagi Tuhan. Dan damai-Mu kami nantikan terus melimpah dalam hidup kami. Mohon ampun Bapa jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan sampai pada hari ini. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai warta tambahan untuk minggu ini yaitu ibadah kelompok 2 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Enos Palamba STMSI pada pukul 18.00 dengan alamat samping Pastori. Sekali lagi ibadah kelompok 2 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di rumah keluarga Bapak Enos Palamba STMSI pukul 18.00 dengan alamat samping Pastori. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung Master Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi jemaat-Nya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Inilah petunjuk hidup baru kepada kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, pergilah dan yakinilah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan indah dan damai sejahtera. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, untuk menutup liturgi kita pada saat ini, kita memuji Tuhan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu